Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Putri dan Samudra dengan NIM 3000. Perancangan arsitektur sistem workshop metik dengan metode TOGAF ADM. Enterprise arsitektur adalah arsitektur untuk merancang sistem perusahaan. Arsitektur ini melibatkan pemodelan proses bisnis dan karakteristik informasi. Enterprise arsitektur planning digunakan untuk menentukan arsitektur untuk penggunaan informasi dalam mendukung dan rencana implementasi arsitektur di sebuah perusahaan atau organisasi. Online shop kosmetik merupakan sebuah usaha bergerak di bidang penjualan berupa barang jual kosmetik. Meningkatkan kualitas manajemen dan kinerja dari online shop. Salah satu faktor pendorong kebutuhan informasi adalah makin meningkatnya dan yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode TOGAF ADM, dimulai dari Primary Phase, Requirement Management, Architecture, Business Architecture, Information System, Arsitektur, Teknologi Arsitektur, Opportunity and Solution, dan Migration Planning. Dari model TOGAF yang disesuaikan, hasil yang diharapkan dari penelitian yaitu suatu usulan model TOGAF yang disesuaikan dengan proses dan kebutuhan bisnis dari online shop dalam merancang enterprise arsitektur untuk merancang strategi TOGAF. Online shop kosmetik merupakan toko yang menjual berbagai barang seperti kecantikan wajah. Melihat pesaing pasar yang semakin lama semakin meningkat seperti sekarang ini, maka untuk menjaring konsumen baik di dalam maupun di luar daerah, online shop harus selalu melakukan inovasi strategi agar tidak tertindas oleh pesaing. Selain itu, melakukan inovasi strategi bisa memperoleh keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaing. Saat ini belum dirancang enterprise arsitektur yang sesuai dengan aturan yang baku dan menghasilkan blueprint yang selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Acuan yang baku untuk perencanaan EA dan enterprise arsitektur framework yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. The Open Group Architecture Framework adalah suatu arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan yang komprehensif untuk perancangan, dan pelaksanaan arsitektur informasi perusahaan. Dalam studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menggunakan TOGAF ADM dalam merancang enterprise arsitektur sehingga didapatkan rancangan EA yang memenuhi kebutuhan proses bisnis yang selaras dengan strategi bisnis online shop kosmetik Alia. Batasan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut. 1. Objek penelitian yakni online shop kosmetik. 2. Metode pendekatan TOGAF ADM 107. Pada penelitian ini akan memanfaatkan tools seperti enterprise arsitektur, TOGAF ADM, value chain, diagram use case, mode perancangan, metrik relasi, EAP, analisis arsitektur bisnis. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah mengembangkan sistem penjualan pada online shop kosmetik Alia menggunakan metode TOGAF ADM. Manfaat penelitian. Manfaat melakukan penelitian adalah membantu online shop untuk dapat memilih metode pemesanan dengan mudah. Landasan teori enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah penjelasan bagaimana sebuah organisasi merancang sebuah sistem untuk mendukung kebutuhan bisnis dan teknologi dalam mewujudkan misi dan visi serta pencapaian hasil yang telah ditargetkan. EA mendahului munculnya dua hal. 1. Sistem kompleks ini di mana organisasi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merancang atau mengembangkan sistem yang dimiliki. 2. Penyelarasan bisnis dengan teknologi, di mana jumlah organisasi yang mengalami kesulitan menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan teknologi. EA memiliki 3 komponen utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi terbagi menjadi data, dan arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi.
TOGAF ADM, Technical Open Group Architecture Framework, TOGAF yang merupakan kerangka kerja untuk pengembangan arsitektur perusahaan. Diusulkan oleh The Open Group 2009 dan berdasarkan prakarsa DODAS. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing pada TOGAF ADM menurut The Open Group 2009. 1. Preliminary Phase. Tahapan persiapan preliminary phase merupakan tahap awal persiapan perancangan enterprise dan arsitektur. 2. Requirement Management. Requirement Management adalah proses pengelolaan kebutuhan arsitektur di seluruh fase TOGAF ADM. 3. Fase A, Arsitektur Vision. Fase arsitektur vision atau fase visi arsitektur adalah mendefinisikan scope, vision, dan memetakan strategi keseluruhan. Fase B, Business Arsitektur. Fase Business Arsitektur atau fase arsitekturisasi dan informasi aktivis utama. 5. Phase C, Informasi Sistem Arsitektur. Information System Arsitektur 108 mengembangkan arsitektur data dan aplikasi. 6. Phase D, Teknologi Arsitektur. Teknologi arsitektur menciptakan sasaran keseluruhan arsitektur yang akan diterapkan pada tahapan ke depan. 7. Fase E, Opportunities and Solution. Opportunities and Solution mengembangkan strategi keseluruhan, menentukan apa yang akan dibeli, bangun, atau penggunaan ulang, dan bagaimana menentukan arsitektur yang dideskripsikan di Phase D. 8. Phase F, Migration Planning. Fokus utama dari fase migration planning atau fase rencana migrasi adalah penciptaan rencana, implementasi, dan migrasi yang layak, bekerjasama dengan portofolio dan manajer proyek. 9. Phase G, Implementation Governance. Pada fase Implementation Governance atau fase tata kelola implementasi proyek dilaksanakan sebagai program rencana kerja dan diolah agar dapat mencapai arsitektur yang diinginkan. 10. Fase H, Arsitektur Change Management. Pada fase arsitektur change management atau fase manajemen perubahan arsitektur akan diuraikan penggerak perubah dan bagaimana mengatur perubahan tersebut, mulai dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. TOGAF memungkinkan arsitek dan pemangku kepentingan perusahaan merancang, mengevaluasi, membangun arsitektur. Versi awal TOGAF didasarkan pada Technical Architecture Framework for Information Management yang dikembangkan oleh Department of Defense US DoD. TOGAF berbasis pada Architectural Development Method banyak 9 fase yang ditunjukkan di mana fase-fase ini adalah preliminary analysis, arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration plan, implementation of governance, and arsitektur change management. Semua komponen TOGAF ini menghasilkan kiriman dalam bentuk diagram alir, struktur, definisi, dan artefak lainnya. Metode objek penelitian pada online shop Alia merupakan sebuah usaha kosmetik yang bergerak di bidang kecantikan. Metode pengumpulan data. Untuk melakukan penyusunan dibutuhkan metode untuk melakukan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini diantaranya 1. Wawancara. Pengumpulan data dengan melakukan proses wawancara, yakni mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait seperti pemilik online shop kosmetik beauty, karyawan online shop kosmetik. Pada saat melakukan wawancara, penyusun tidak mengganggu baik waktu maupun pekerjaan narasumber. 2. Observasi. Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada proses dan kegiatan bisnis yang ada pada online shop kosmetik dan bagaimana proses bisnis penjualan yang dijalankan selama ini. 3. Studi pustaka. Pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data sekunder untuk mendukung dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan enterprise arsitektur. Perencanaan arsitektur enterprise. Pada fase ini terdapat beberapa tahapan, yaitu prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi KW+1. 1. What? Karyawan online shop kosmetik Alia. 2. Karyawan online shop beauty dan perusahaan. 3. Where? Jalan Ayani, kilometer 35 Banjarbaru. 4. When? Perencanaan data online shop tahun 2021. 5. Why?
1. Terdapat sistem pendataan barang jual masih belum memadai. 2. Pengembangan pendataan atau pencatatan barang jual masih menggunakan metode manual atau pencatatan. 3. Kurangnya staf karyawan packing barang online guna mengembangkan strategi dan pemanfaatan SDM. 6. How? Perencanaan pendataan online shop kosmetik kalian menggunakan arsitektur Enterprise TOGAF ADM. Sekian presentasi dari saya. Mohon hilaf saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.